Biasalah bila kita dalam keadaan cemas, nak tekan brake tak boleh, nak guna tu jadi macam tu. So hello, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku yang mana tidak mengenali aku adalah Amin. So guys, yang mana baru subscribe, yang mana baru menonton ataupun ternampak video aku, subscribe guys, subscribe. Okay guys, korang boleh tengok video-video aku react sebelum ni, like, komen lah apa yang patut kan. So guys, kali ni aku diberi peluang lagi untuk react sebab ada juga kawan dan sahabat yang berada di Indonesia. So dia dah suggest suruh react jalan-jalan sulit yang berada di Indonesia. Mungkin ada beberapa jalan yang sulit ni yang aku pernah lalu, tak tahulah. Tapi buat setakat ni macam tak ada sulit. Cuma sulit ada satu je, masa nak pergi ke Timang, Pantai Timang kan. Dia tak pakai jalan ni, dia pakai jalan yang batu pun. Sebab tu yang gunung kat Jogja tu kan, sama yang jalan ngeri lah sampai kita punya kereta rosak. Okey, jom. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Viral apa ni, Presiden ala bekalan induk kalau lewat jalan ini. Okey. 7 jalan tersulit di Indonesia lah. Okey, jom, bismillahirrahmanirrahim. Rangkum ni. Oh, sempit. Hai guys, saat kita berkendara pastinya kita akan mencari jalan yang mudah ya guys. Tapi kebayang nggak sih kalau saat bepergian kita diharuskan melewati jalan yang sulit dan juga berbahaya. Seperti beberapa jalan berikut ini yang mempunyai medan sulit untuk dilewati. Penasaran? Yuk simak. Nah, kali ini kita bakalan bahas jalan-jalan sulit dan ekstrim yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut nih guys, kita ngingetin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Subscribe guys. Wow, kereta sempitnya jalan. Terowongan pendek. Ini lampu set. Percaya nggak sih guys, kalau di Indonesia terdapat sebuah jalan yang bisa membuat siapa saja tertunduk saat melewatinya. Tak terkecuali seandainya seorang presiden sekalipun bakalan nunduk saat lewat nih guys. Sebuah jalan terowongan di kota Brebes sempat viral karena kondisi jalan terowongan tersebut terbilang sangat sempit dan juga pendek. Jalan terowongan ini biasa dipakai oleh warga sekitar untuk jalan pintas menuju ke pasar. Okay guys, jalan terowongan sempit. Terowongan tu so siapa yang masuk, kalau tengok guys, siapa masuk dekat terowongan tu, aku rasa dia orang kena matikan enjin lah. Tak boleh buat skuter lagi adalah pegang macam tu, sekejap lagi terrem. Tak pasal-pasal berlaku tak elok dekat situ kan. So mungkin dekat situ dia orang macam suruh matikan enjin ke kan. Ini sempat viral karena sebelumnya jalan utama di daerah tersebut ditutup karena ada perbaikan, dan warga sekitar banyak yang memanfaatkan jalan terowongan sempit ini sebagai jalan alternatif daripada memutar jalan dengan jarak yang cukup jauh. Ada sempit betul dia. Terowongan ini memiliki tinggi hanya setinggi dada orang dewasa, dan para pemotor yang mau lewat di jalan ini harus menunduk sedemikian rupa untuk dapat melewatinya. Tengok, ya Allah, sempit ya. Ni pula batu lubang. Ngomongin soal jalan terowongan, di Sumatera Utara terdapat sebuah jalan terowongan yang terbilang cukup ekstrim nih guys. Jalan terowongan ini bernama Jalan Gua Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama Terowongan Batu Lubang. Jalan terowongan ini tepatnya berada di kilometer 8, kawasan Dusun Simaningkir, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitawis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jalan terowongan ini dibangun di era penjajahan Belanda dengan melubangi sebuah bukit batu nih guys. Sekarang terowongan Batu Lubang ini digunakan sebagai salah satu jalur transportasi utama dan dilewati puluhan kendaraan setiap harinya. Meski terlihat biasa nih guys, tapi jangan salah, terowongan ini berada di jalur pegunungan yang menanjak dan juga berkelok. Dan gak cuma so maknanya kena ada yang jagalah. So kalau tak ada yang jaga nanti
tiba-tiba shooter cross lah, jadi sempit lah. Sebab terowong ni macam mengangam untuk satu kenderaan. Dan lagi kalau ada lori ke, bas ke, wow. So tengok, bila dekat sana mesti ada yang tolong menjaga kan. So itu terbaiknya orang Indonesia kan. Sebab bila time aku jalan dekat mana tau, satu simpang kat bandar tu, lepas tu bila dia orang nak U-turn, mesti ada seorang akan datang tolong bantu untuk U-turn. Kalau tidak memang susah nak U-turn. Sebab apa? Macet kan. So kenderaan tak putus-putus, lagi-lagi motor sat lalu, so agak susah untuk belok sesuka hati, takut accident kan. So ada yang tolong datang tahan. Tu yang kita orang punya supir bagi duit kat dia orang kan. Sebab dia kata dia orang ni kadang buat ikhlas tapi tak sampai hati lah kan. Sebab banyak dia tolong kita untuk dalam kesusahan, so bagilah duit kan, sedekah sekali kan. Itu, kondisi jalan di sini juga sering terjadi longsor dan bagian sampingnya berbatasan dengan jurang yang sangat curam. Bukit lah, dia macam tu lah. Tu, ngangam oh. Lori-lori mesti dah langgar-langgar. Turun. Oh ni yang dalam video. Nah, jalan yang satu ini bisa dibilang merupakan jalan yang sangat ekstrim nih guys. Gimana enggak, karena kebanyakan pengendara di jalan ini mengalami remblong dan langsung meluncur tak terkendali. Di salah satu jalur Cangkar Pacet, terdapat sebuah jalan turunan serta tikungan tajam yang dikenal dengan nama Gotekan Pacet. Dan di jalan ini telah menelan banyak korban remblong nih guys. Sebenarnya di jalur ini tingkat kemiringannya sih cuma 30 derajat. Namun para pengendara roda 2 atau roda 4 yang menuruni jalur ini sering mengalami remblong. Hal ini karena turunan di jalur ini terbilang sangat panjang dan juga lurus, sehingga membuat kendaraan khususnya kendaraan matic akan mengalami overheat pada bagian rem sehingga membuatnya blong dan tidak terkendali. So ada tengok viral benda ni ada. Di jalur ini dibuat sebuah konstruksi penahan berupa tumpukan karung berisi sekam untuk menahan benturan kendaraan yang mengalami remblong. Tengok tu, lepas sudah dah ada. Wow. Astaghfirullahaladzim. Kenapa dia tak berat? Janganlah tekan minyak, bahaya. Bahaya. Di Sumatera Barat terdapat sebuah jalan tanjakan yang terbilang sangat ekstrem. Sebelumnya aku ada ya, mana lagi kalau bukan tanjakan Sitinjau Lawi yang terdapat di Kota Padang, Sumatera Barat. Di jalan ini terdapat sebuah tikungan tajam serta tanjakan tinggi yang menjadi momok menakutkan bagi para pengendara yang melintas. Itulah guys, bila dah macam ni kan, jangan duk follow lori, bahaya. So bila lori naik, biar dia settle dulu lencungan tu kan. So bila kau ikut kalau brake dia ada masalah, auto meninggal. Tak sedikit kendaraan besar yang bermuatan banyak mengalami remblong hingga memicu terjadinya tabrakan, bahkan terjun bebas ke dalam jurang sedalam puluhan meter di jalur ini nih guys. Banyaknya jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalur ini membuat jalur ini dikenal sebagai rute maut dan paling ekstrim di Sumatera Barat. Meski demikian, para pengendara tidak perlu takut untuk melintasi rute ini. Pasalnya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan, ada beberapa anak muda yang sudah diberdayakan dan sering disebut dengan istilah Pak Ogah yang membantu para pengendara menaiki tanjakan tersebut. Allah. Dia bermain ke? Dah hujan, bahaya. Dia ngeri macam kat genting Sinomati. Apa Sinomati ni? Selain tanjakan Sitinjau Lawi, sebuah jalur tanjakan yang menghubungkan Kecamatan Pleret dan Kecamatan Blingo yang ada di Bantul ini juga merupakan sebuah tanjakan yang sangat ekstrim nih guys. Jalur ini bernama jalur tanjakan Cinomati. Ada yang datang jalur bantu. ini bahkan tidak direkomendasikan untuk dilalui, terutama bagi kendaraan besar, terlebih pengendara yang belum pernah melalui jalur ini sebelumnya. Jalur ini memiliki 42 kelokan dengan sisi kanan dan kirinya merupakan tebing dan juga jurang. Dan yang paling berbahaya ada di kelok 16 dan 17 nih guys.
Di kelokan Wow. tersebut terdapat tanjakan curam dengan tingkat kemiringan mencapai 45 derajat. Jalur ini sangat tidak disarankan, terlebih lagi jika kondisi tanjakan tersebut diperparah dengan adanya hujan yang lebat. Bahkan pada tanggal 23 Desember 2019, sudah ada 750 kendaraan yang gagal menanjak, bahkan sampai jatuh ke dalam jurang. 700 lah. Jabatan ekstrim. Kemana? Lain halnya dengan jalan berikut Wih, ini nih, guys. Allah. Jalan ini merupakan sebuah jalur jembatan yang mempunyai kondisi yang sangat ekstrim. Jembatan ini menjadi penghubung antara wilayah Plempungan, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan Suruh Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jembatan ini mempunyai panjang 30 meter, dan parahnya pijakan di jembatan tersebut hanya beralaskan papan kayu yang lebarnya hanya sekitar kurang lebih 30 cm. Jembatan Kelas ini untuk berjalan dilewati kaki oleh ini, mahasiswa motor sekolah bulan. setiap harinya, Cuk. karena jalan ini merupakan jalur tercepat menuju sekolah. Tiap harinya, para siswa sekolah harus ekstra berhati-hati saat melewati jalan ini, terlebih di saat Allah. musim hujan nih guys. Karena guyuran air hujan tersebut membuat papan kayu sempit ini menjadi licin dan berbahaya untuk dilewati. Kenapa tak Terlebih lagi, tambah? jembatan ini berada di atas ketinggian 20 meter Tak dari tambah kayu permukaan lagi? sungai. Tapi tenang aja nih guys, karena sekarang pihak Oh. pemerintah sudah membuat jalan jembatan yang lebih layak tepat di samping jembatan ekstrim tersebut. Alhamdulillah. Yelah, bahaya lah jalan macam ni. Tapi dia orang simpan jabatan sebagai kenangan. Pohon pisang. Ni mesti je. Nah, jalan sulit selanjutnya ada jalan Aku pohon tahu pisang nih apa guys. dia. Banyak Jalan sulit lubang. ini terdapat di berbagai wilayah di negara Indonesia. Kalau cuman jalan pisang, Aku apanya yang sulit ya guys? Ya, Eits, aku jangan tahu. salah nih guys. Karena jalan pisang ini merupakan jalan rusak dan berlubang yang akhirnya ditanami pohon pisang oleh warga Aduh. sekitar. Hal ini dilakukan karena mereka kesal jalan rusak tersebut tak kunjung Yelah, diperbaiki betul. oleh pihak terkait. Suruh Dan bayar tu kedalaman bayar ni. lubang di jalan rusak ini juga bervariasi. Kan. So banyak cukai, so banyak ni kan. Tapi bila jalan rosak tak bayar repair pula kan. So, sama je dekat Malaysia pun sama, ada lubang. Ada seorang YouTuber kat YouTuber. Dia pelakon juga. Dia memang aktif buat macam ni kan. Dia akan support rakyat-rakyat kan. So kalau macam ada masalah jalan-jalan lubang ni, dia akan buat video. Video tu akan viral. So bila viral, mula sampai ada satu ketika tu kita orang punya presiden, bukan presiden, kita orang punya menteri sukan terjatuh kan. Kayu basikal terjatuh lubang tu. Bila dia jatuh sebab ada lubang, esok tu tampal guys. Sebab apa? Menteri. Sebab kalau rakyat Malaysia, rakyat yang marahin macam kita ni, marahan macam kita ni, sebulan belum tentu datang buat. Ini guys, tapi yang pasti kalau kalian sengaja lewat jalan berlubang ini, dapat dipastikan kalian akan mendapatkan sensasi berguncang yang sangat keras. Projek apa ni? Dah lanjut. 8 bulan lagi jadi sawah. Dia bangun nanti. Saya buat signboard guys. Sial nak rakyat. Okay guys. So tak banyak cakap lah aku, sebab tadi pun aku dah banyak berceloteh dalam video tu. So ngeri. Yang paling ngeri yang bila turun curam yang tinggi. Bila turun, naik pun sangat ngeri juga. Sebab kita akan naik, kita menggunakan kudrat enjin kan. Tenaga kekuatan enjin tu. Kalau enjin tak mampu, memang dia patah balik. So bahaya. So kalau yang turun tu pun janganlah pergi tekan minyak tu. Sebab nanti bila korang akan jadi bilang kabut, mental akan mengganggu. Nak tekan brake tak berani. Bila tekan brake kau akan jatuh. So macam redo tu begitu yang macam biasalah bila kita dalam keadaan cemas, nak tekan brake tak boleh, nak kata tu jadi macam tu. So pastikan kenderaan korang selamat dan korang sentiasa berfikir dalam keadaan cemas lah. Kalau boleh kita rasa macam ni bahaya. So sama tak boleh tekan minyak. So hati-hati guys memandu kan betul tak? Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe, tekan butang loceng, share dan share. Jumpa lagi di next video. Komen
komen.